Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita mulai ya kuliahnya. Ibu lanjutkan materinya. Minggu lalu kita bahas tentang retrosintesis. Ini ya. Dari materi yang minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Jadi minggu lalu Ibu bahas mengenai metode dalam pengerjaan soal-soal sintesis senyawa organik yang akan kita gunakan dalam perkuliahan, yaitu menggunakan metode retrosintesis, berpikir reaksi terbalik gitu ya, menggunakan beberapa istilah nanti dalam kuliah ini, menjelaskan mengenai retrosintesis, di antaranya adalah istilah target molekul atau molekul target, disingkat TM atau MT, menunjukkan bahwa itu adalah molekul target kita dalam menentukan jalur sintesisnya nanti untuk membuat produk tersebut. Kemudian sebutan interkonversi gugus fungsi atau yang disebut dengan IGF atau FGI, sama aja bahasa Inggrisnya, menunjukkan perubahan atau transformasi dari suatu gugus fungsi menuju ke gugus fungsi lain yang dikehendaki. Kemudian tanda panah diskoneksi atau retrosintesis, bahwasanya tanda panah ini mewakili tanda panah berpikir terbalik. Dalam artian reaksinya yang terbalik. Jadi tanda panah garisnya 2, kemudian ada mata panah. Nah, di sini maksudnya adalah suatu alkohol dapat disintesis dapat dibuat dari suatu keton. Kemudian ada sebutan, ada bentuk tanda garis bergelombang di tengah ikatan, itu menunjukkan tanda diskoneksi atau pemutusan ikatan. Diskoneksi di sini merupakan teknik pendekatan retrosintesis yang kita gunakan. Jadi untuk memecah molekul target itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga kita dapat menentukan material awalnya nanti apa, reagennya apa. Molekul target atau material yang sudah didiskoneksi akan terpecah menjadi 2 bagian. Salah satu bagiannya akan bertindak sebagai elektrofil dan nukleofil gitu ya dalam bayangan kita, yang kemudian fragmen ideal ini dalam bentuk ion positif dan negatif ini disebut dengan sinton. Negatif berarti sinton negatif, yang positif sinton positif. Nah, karena ini hanya ada dalam bayangan kita, nah yang perlu dicari saat kita melakukan sintesis beneran yaitu reagennya. Reagennya ini adalah sintetik ekivalennya yang setara dengan sinton yang dimaksud. Maka sinton negatif ini akan setara dengan suatu reagen ini ya, acetophenon misalkan. Nah, di sini bentuk sintetik ekivalen dari sinton ini ditandai dengan garis sama dengan garis 3 ini ya. Nah, ini perlu Anda sampaikan. Nanti dalam bentuk seperti ini Anda harus mulai familiar dengan bentuk dan istilah dalam retrosintesis ini. Sampai sini apakah masih ada yang belum paham? Jika sudah paham semua, saya lanjutkan. Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Mengenai tahapan penting yang perlu Anda perhatikan saat Anda melakukan retrosintesis, terutama teknik diskoneksinya. Nah, kita perlu memilih diskoneksi yang benar. Jadi memang ada banyak ikatan dalam molekul target kita. Nah, ikatan mana yang
perlu kita potong, perlu kita disconnect itu yang mana? Nah, itu perlu berhati-hati. Memang semuanya punya ikatan dan diputuskan juga bisa kalau cuma digambar, tinggal gambar wavy line ya, garis bergelombangnya menunjukkan letak diskoneksinya. Bisa aja kita lakukan tuh di mana-mana. Namun, pemilihan diskoneksi ini harus benar dalam hal reaksinya itu ada, dapat dipercaya. Jadi, Anda perlu memiliki pengetahuan dulu mengenai ikatan yang dimaksud. Nah, jadi ikatan yang Anda putus nanti, kira-kira dia bisa disatukan lagi dengan reaksi apa? Jika tidak ada reaksi yang mendasari dari pembentukan ikatannya nanti, jangan diputuskan dalam retrosintesisnya. Jadi sebelum memutuskan, Anda harus ada dasar bahwasanya jika sudah saya putus menjadi 2 molekul kecil, 2 molekul kecil ini nanti bisa saya satukan lagi melalui reaksi tertentu. Nah, reaksi-reaksi yang kita pelajari kan berbasis reaksi gugus fungsi. Nah, itu berarti kita perlu perhatikan tentang letak gugus fungsinya. Jadi, pusat kereaktifannya di mana? Umumnya, reaksi itu terjadi di situ. Jadi, saat Anda memutuskan untuk melakukan diskoneksi, lebih baik berada di pusat kereaktifan atau gugus fungsi, ataupun di tetangga dari gugus fungsi itu. Ya, nah, inilah pentingnya pengetahuan mengenai reaksi-reaksi kimia berbasis gugus fungsi. Nah, sampai sini mungkin saya ingin bertanya lagi, mengecek di antara Anda apakah sudah ada yang bikin bagan gugus fungsi, reaksi-reaksi gugus fungsi? Masih nyicil, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Farah sudah, Marhamatul sudah, Dita sudah. Tadi siapa yang cowok? Ma'rifuddin, Bu. Arifudin nyicil, sudah sampai mana memangnya? Masih nyampe Alkana, Bu. Masih sampai alkana, itu di depan bukan nyicil tuh. Yang lainnya, Dita, itu sudah full, semua sudah dibikin, semua gugus fungsi? Masih sampai itu, Bu, yang gugus Sudah, Bu. Sampai mana? Saya sampai gugus hidroksil, Bu. Sampai alkohol? Iya. Oke, lumayan. Yang lainnya sampai mana? Masih Saya sampai gugus dicicil, Bu. hidroksil, Bu. Masih dicicil tuh sampai mana? Marhamatul sampai mana? Sampai gugus hidroksil, Bu. Sama, masih alkohol. Oke, Bu. Baik, Anda, itu untuk Anda ya, jadi bukan untuk saya. Jadi saat kita kuliah, nanti pas ada reaksi, saya nggak perlu menjelaskan lagi reaksinya di awal itu seperti ini, mekanismenya seperti ini. Anda sudah menggunakan langsung. Nah, kalau pas saya menjelaskan Anda nggak ngerti, duh, apa ya reagennya? Apa ya itu tadi ya reaksinya? Saya nggak ngerti. Nah, itu kan jadi tertinggal. Jadi ada tanda tanya walaupun sudah dijelaskan ke belakang Anda masih, duh apa ya, masih gitu. Nah, kalau ada kerpean itu ya, jadi bagan itu untuk kerpean Anda sendiri. Jadi kalau Anda nggak paham dengan yang saya jelaskan, apa ya reagennya, Anda bisa langsung buka itu. Karena kita kuliah online kan, Anda mau buka-buka internet juga akan kesulitan dengan layar yang pinginnya sama dengan yang diperhatikan saat dosennya mengajar, kemudian masih browsing, itu kan sulit. Lain halnya kalau kita di kelas, Anda masih bisa nyambi pakai HP browsing gitu ya. Jadi kalau ada kerpeannya itu berupa bagan, Anda tinggal buka sambil memperhatikan layar Zoom-nya. Itu hanya saran saya. Jadi semoga Anda paham pentingnya. Kemudian ini, jadi itulah pentingnya Anda memiliki pengetahuan mengenai reaksi-reaksi gugus fungsi.
Untuk selanjutnya, pemilihan diskoneksi yang benar, kita bisa lakukan dengan cara penyederhanaan. Penyederhanaan yang bagaimana? Misalkan di pusat molekul, jadi ada ini ya, ada misalkan ada molekul target seperti ini, mana yang akan kita diskoneksi, karena kita punya pengetahuan tentang gugus fungsi, dan kita tahu gugus fungsi itu pusat kereaktifan, lebih baik kita sederhanakan dia di pusat kereaktifannya. Atau kalau tidak, di pusat molekulnya. Nah, pusat molekulnya bagaimana? Misalkan molekulnya besar, biasanya kita pilih yang dari tengah. Itu pusat molekul. Pusat molekul berarti posisi. Jadi kalau Anda punya kue besar, kalau Anda ingin membagi, kan Anda bagi mulai dari tengah. Nah, dibagi 2. Supaya nanti menghasilkan molekul kecil. Tapi jika Anda memiliki molekul besar, tapi Anda putuskan mulai dari pinggir, Anda akan memiliki molekul yang kecil sekali dan masih besar. Akan beda penyederhanaannya jika Anda belah di pusat molekul, sehingga Anda dapatkan 2 molekul dengan ukuran yang serupa besarnya, nggak sama tapi serupa. Nah, itu menyederhanakan, itu namanya. Jadi tidak menambah masalah. Kecil, satunya masih besar, waduh, itu masih pengerjaan lagi. Beda halnya dengan Anda saat melakukan penyederhanaan di pusat molekul. Kemudian, jika ada percabangan, lebih baik Anda sederhanakan itu di dekat percabangan, sehingga Anda mengurangi masalah. Misalkan, molekul target sebesar ini, Anda mau putuskan di mana enaknya. Tadi seperti yang saya sebutkan, kalau Anda putuskan di sini, semoga kelihatan ya kursor Ibu. Kalau Anda putuskan di sini, Anda diskonek di sini, Anda akan dapatkan gugus metil dan gugus sebesar ini sisanya. Nah, ini kan masih belum sederhana. Masih harus putuskan lagi lebih banyak. Nah, ini bukan penyederhanaan, makanya lebih baik di pusat molekulnya. Pusatnya di mana? Di daerah sinilah ya. Kemudian jika ada percabangan, itu juga baik untuk diputuskan, menyederhanakan itu namanya. Coba kita lihat, ada 2 titik yang bisa kita diskonek, melakukan diskoneksi, di kiri dan di kanan ini. Nah, mana yang dipilih? Kalau saya putuskan yang di kiri, saya akan memperoleh molekul yang kecil ini. Tapi saya juga akan memperoleh molekul sebesar ini yang masih punya cabang. Nah, tapi kalau saya putuskan di sini, saya bisa lebih menyederhanakan molekulnya. Dan juga di sini yang semula ada percabangan menjadi lebih sederhana. Ya kan? Kalau ini putus, di sini tidak ada cabang, di sini juga tidak ada. Nah, ini salah satu bentuk cara menyederhanakan untuk memilih jalur diskoneksi yang benar. Jadi ini hanya pilihan aja, nanti tergantung kondisinya mana yang perlu Anda lakukan. Jadi gambaran di awal, hal-hal yang bisa Anda lakukan dalam melakukan pemilihan diskoneksi. Nah, posisi simetri kadangkala juga membuat kita semakin mudah dalam melakukan penyederhanaan, karena dengan mudah kita dapat melakukan diskoneksi. Nah, jika ada bentuk simetri seperti ini kan simetri, ada fenil, ini panjang. Nah, ini bisa didiskonek karena memiliki reaksi yang sama. Nah, ini juga salah satu trik penyederhanaan dalam memilih diskoneksi yang benar. Jadi molekul yang besar itu bisa lebih mudah kita sederhanakan untuk memperoleh material awalnya. Kemudian setelah melakukan diskoneksi, pasti Anda akan dapatkan 2 molekul kecil. Nah, 2 molekul kecil itu kan harus Anda beri muatan positif negatif. Dan sebenarnya itu hanya ada dalam bayangan kita aja kan. Dia dalam bentuk sinton. Nah, sinton positif, sinton negatifnya Anda tentukan yang mana. Nah, kalau sudah ditentukan, itu harus bisa diperoleh juga dalam bentuk material reagen yang bisa mudah didapatkan. Jadi, harus ditentukan sintetik ekivalennya dengan tanda sama dengan garisnya 3 tadi. Ya, jadi itu perlu
dikerjakan juga. Ini beberapa tahapan penting dalam pemilihan diskoneksi yang benar. Nah, cara memberi tanda muatan kepada kedua sinton tersebut memang harus ada alasannya. Yang satu positif, yang satu negatif, ataupun dibalik, itu harus, karena kita harus menentukan reagennya, itu harus ada alasannya. Kalau kita tidak punya alasan dalam menentukan sinton positif dan sinton negatifnya, nanti akan kerepotan menentukan reagennya. Pada umumnya kita menggunakan polaritas yang umum, misalkan adanya suatu karbonil dalam suatu senyawa, kita dapat mengetahui bahwa C karbonilnya itu bertindak sebagai elektrofil kan, muatannya positif. Nah, karbon tetangganya akan bermuatan negatif. Tetangganya lagi positif, negatif, positif. Nah, ini kita bisa menggunakan bentuk polaritas yang umum seperti ini. Nah, inilah keuntungan kita kalau kita memiliki molekul target dengan gugus fungsi karbonil. Jadi Anda dengan mudah menentukan polaritas dari karbonnya. Kalau putus di sini, nanti saya akan dapatkan sinton positifnya sebelah sini, sinton negatifnya sebelah sini. Nah, ini yang umum seperti ini. Makanya rata-rata molekul target itu akan lebih mudah dikerjakan kalau dia punya gugus karbonil. Makanya kalau pertama dia adanya di molekul target itu gugusnya hidroksil, biasanya kita IGF dulu. Jadikan bentuk karbonil dulu. Toh gugus hidroksil itu, alkohol itu bisa diperoleh dari gugus karbonil kan, dari keton ataupun aldehid. Bisa di IGF. Jadi itulah keuntungan kita kalau kita punya gugus karbonil. Jadi dengan mudah menentukan polaritas umumnya sehingga saat melakukan diskoneksi kita nggak bingung mana yang sinton positif, mana yang sinton negatif. Tapi dengan latihan saya yakin Anda akan lebih jeli nanti menentukan sinton positif dan sinton negatif. Kemudian dia memang harus reaktif dan tersedia dalam bentuk reagen. Jadi sintonnya memang harus dalam bentuk reagen. Kalau Anda melakukan di laboratorium, misalkan dalam saat Anda bekerja untuk diminta perusahaan untuk mensintesis suatu active agent, obat gitu ya, Anda biasanya perlu memilih yang available commercially, jadi secara komersial bisa didapatkan, mudah diperoleh, gitu. Murah juga biasanya. Tapi kalau dalam ini kajian kita dalam sintesis senyawa organik ini, kuliah ini hanya sebatas dia mungkin nggak terjadi reaksi tersebut. Retrosintesisnya bisa terjadi nggak, itu saja. Jadi pemikiran mengenai harga bahan, ketersediaannya, mudah didapatkan, mungkin biasanya kita abaikan, karena itu perlu pengetahuan umum. Nah, misalkan ini contohnya. Benzen positif. Jadi kita butuh suatu benzen yang bermuatan positif. Jadi si benzen ini bertindak sebagai sinton positif. Kita perlu menentukan sintetik ekivalennya itu apa. Apakah setara dengan yang ini? Apakah setara dengan bromobenzen? Bagaimana menurut Anda? Sinton positif benzen ini, benzen positif berarti fenil ini ya. Apakah dia setara dengan bromobenzen reagennya? Bagaimana menurut Anda? Halo? Apa kedengeran suara Ibu tadi? Dengar Ibu. Mas? Dengar Ibu.
Bagaimana menurut Anda? Apakah sinton positif dari benzen positif ini, gugus fenil gitu ya, apakah sintetik ekivalennya setara dengan bromobenzen? Kurang tahu, Bu. Anda kurang tahu yang mana? Maksudnya? Soalnya kan bromin kan muatan negatif, Bu. Jadi kalau keluar itu kan di C-nya itu kan muatan positif, tapi di sini malah silang, Bu. Oh, Anda sebenarnya setuju. Berarti nggak boleh silang ini ya. Jadi sintetik ekivalen dari benzen positif ini, jadi fenil yang positif ini, setara dengan bromobenzen. Setuju Anda? Kalau lihat dari brominnya setuju, Bu. Soalnya kan bromin muatan negatif gitu, Bu. Ketika lepas bermuatan positif C-nya, Bu. Oke, dari itu tadi menurut Mak Rifudin, yang kelompok benzen siapa dari kelas ini? Kalau gini nggak ada yang ngaku ya, waktu dipanggil kelompoknya. Kelompok benzen. Saya, Ibu. Dea, bromobenzen bisa dibikin dari apa? Bisa disintesis dari apa? Dari benzen. Bentar, Bu. Bromobenzen bisa disintesis dari apa? Bagaimana cara saya mensintesis bromobenzen? Kelompoknya Dea, yang lainnya, temennya. Yang Dari lain? benzena, Bu. Dari benzena. Benzena dengan Iya. apa? Dengan reaksi halogenasi. Reagennya apa? BR2 BR2 aja. dan FeCl3. Dan FeX3 gitu ya, tergantung X-nya apa. Iya. Ini lebih sesuai karena pakai Bn, mungkin pakai FeBr3 gitu ya. Ya, oke. Siapa kelompoknya Dea? Sivril, Bu. Berdua? Banyak, Bu. Saya juga, Bu. Romzi, Elin, sama Lepi. Oke. Tapi nggak ada yang ini merespon. Jadi tadi masih buka apa itu tadi, Mbak? Anda masih buka apa? Bagan, Bu.
Buka bagan. Bagan, Anda sudah bikin bagan? Iya, tapi baru beberapa, Bu. Baru beberapa. Itu untungnya Anda kalau Anda sudah punya bagan ini ya, bagan gugus fungsi. Itu buat kerpean Anda. Jadi ditanya ataupun ada kesulitan, Anda tinggal buka itu. Yang tidak prepare apa-apa, hanya bekal HP aja, di dekat tempat tidur, tidur-tiduran gitu ya, kertas aja nggak ada, bolpen nggak ada. Itu ya akhirnya nggak ngerti. Walaupun saya menjelaskan apa, juga akan lewat aja. Nah, saya tanyakan seperti itu, apa maksudnya? Oke, tadi selain dia, siapa yang ada tadi? Romsi? Iya, Bu. Ini kan tadi disebutnya bromobenzen, dia dapat disintesis dari benzen dan BR2 dan Fe BR3, gitu kan? Iya, Bu. Melalui reaksi apa itu? Jenis reaksinya? Sebenarnya Kayaknya jawabannya apa nomor 1? Berarti ditulis di buku tulis. Selain Romsi, Sifril, mau bantu Sifril? Halogenasi, Bu. Reaksinya halogenasi. Nah, jenis reaksi dari benzen itu apa? Reaksi utama dari benzen itu loh. Jenis reaksinya apa? Kan ada 3 macam jenis reaksi dalam kimia organik. Substitusi, Iya, Bu. adisi, Substitusi, Bu. eliminasi. Apa? Substitusi. Substitusi? Substitusi apa? Substitusi nukleofilik, substitusi elektrofilik, yang mana? BR. Nah, Anda ini berarti belum paham ya dari KO1, KO2, dan juga review kemarin itu sebenarnya Anda belum paham mengenai reaksi-reaksi di gugus fungsi. Seharusnya kalau Anda bisa bayangkan benzen ini kan kaya akan elektron. Dia kaya akan elektron, berarti kalau ada reaksi dalam kimia organik itu antara nukleofil dan elektrofil, benzen ini biasanya bertindak sebagai apa? Nukleofil, Bu. Nukleofil. Dia kan lebih suka inti. Dia kan kaya akan elektron di sini. Nah, berarti dia terjadi reaksi itu dengan elektrofil apa nukleofil? Elektrofil, Bu. Elektrofil. Jenis reaksinya adalah substitusi elektrofilik. Yang berikatan dengan benzen itu elektrofil. Elektrofil itu muatannya apa? Positif, Bu. Elektrofil itu muatannya positif. Jadi, yang bermuatan positif itu yang bereaksi dengan benzen. Benzen akan menyerang yang muatannya positif. Br yang masuk di sini adalah Br+. Jadi kalau Anda kemarin sudah belajar mengenai benzen, di situ Br2-nya, BR itu dia ikatannya didekatkan dengan FeBr3 sehingga dia menjadi jadi reaksinya Br dan Br itu dia akan terpisah menjadi Br+ dan Br-. Br-nya dia lebih saat dia berinteraksi dengan FeBr3. Bentar, saya bukakan apa? Chemdraw coba. Bentar.
Bentar ini. Tuh, ini sulit ya kalau pakai Camdraw, ketik. Oke. Nah, ini adalah BR2. BR2 walaupun dia sama-sama BR ya, jadi dia adalah senyawa nonpolar, seharusnya dia tidak bisa terpolarisasi menjadi positif dan negatif. Tapi karena Anda menggunakan katalis FeBr3 di situ, sehingga akan menyebabkan salah satu BR itu lebih terpolarisasi berdekatan dengan Fe, sehingga dia akan bermuatan negatif, yang lainnya menjadi lebih positif. Itu kan kalau dalam mekanismenya kan seperti itu. Sehingga saat salah satu BR-nya ini terpolarisasi positif, akhirnya dia bisa lebih mudah untuk diserang oleh ini benzen. Kediman. Kan begini, kemarin waktu benzen, sudah lupa. Jadi BR2 itu sebenarnya walaupun dia nonpolar, dia bisa terpolarisasi karena adanya FeBr3 menjadi Br- dan Br+. Nah, Br+ itulah yang diserang oleh benzen sehingga membentuk benzen bromida. Gini kan? Saya kok kalau ngajar gini kayak kesepian ya, kayak menjelaskan ke siapa kalau nggak ada yang respon. Iya, Bu. Ya, gini kan? Nah, Ya, kalau Bu. Anda sudah paham seperti ini, maksudnya kemarin Anda melakukan review itu harusnya Anda paham dalam bentuk bromobenzen ini. Nanti jika dia didiskoneksi pun, Anda itu masih dapatkan bentuk benzen yang negatif. Jadi bromobenzen ini dia sumber sinton yang negatif, bukan benzennya bukan jadi positif karena dia didekatkan dengan Br. Karena memang asalnya reaksinya dari ini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, ini pentingnya Anda tahu suatu molekul itu asalnya dibikin dari apa dan apa. Jadi dia bisa menentukan nukleofilnya yang mana, elektrofilnya yang mana. Jadi sinton di sini kalau Anda pakai reagen ini, benzennya ini sinton negatif. Makanya itu tadi ada tanda silang saat kita membahas di ini ya, slide ini tidak bisa diterima. Anda membutuhkan benzen positif, tapi Anda menggunakan bromobenzen. Jadi nggak bisa. Tidak semudah itu. Jadi penentuan sinton harus didasari dengan polaritas yang umum dengan reaksi yang sudah ada. Ya. Jadi lebih berhati-hati dalam menentukan mana yang sinton positif, mana yang sinton negatif. Dan itu semua pengetahuannya ada di pengetahuan reaksi gugus fungsi. Wah, terus gimana Bu kalau saya membutuhkan sinton positif benzen seperti ini? Ada ini, Anda juga sudah pelajari reaksinya. Bahkan saat kuis saya juga keluarkan kuisnya. Mungkin Anda yang kelewat belajarnya belum dipahami. Nanti ada, coba kita bahas, nanti ada beberapa jenis sinton dan reagen sintetiknya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau nggak ada. Oh iya, bagus. Capek. Istirahat dulu. Ditutup.
Baik, kalau nggak ada, coba sekarang Ibu ingin cek dulu. Ahmad Dimas. Ya, Bu. Nah, Amira, Iya, Bu. Anggoro, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir, Bu. Armala, Hadir, Ibu. Dea, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Bu. Dita, ada Hadir, Bu. tadi. Dinda, Dita, Dini, sudah. Elsa, Hadir, Bu. Faize, Hadir, Bu. Faizal, Hadir, Bu. Farah, Farah nggak ada. Fatih, Hadir, Bu. Heni, Febrina, Hadir, Bu. Febrina, Hadir, Bu. Heni sudah. Marhamatul, Marifudin, Mustafid, Hadir, Bu. Nur Anissa, Hadir, Bu. Nur Lailia, nggak ada. Nur Saidah, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Putri Wahyu, Hadir, Bu. Reza, nggak ada. Hadir, Bu. Oke, Ramsi, ada tadi. Sabila, Hadir, Bu. Sifril, Salsabila, Hadir, Bu. Silvi, Hadir, Silvia, hadir juga. hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. oke, ada beberapa yang dipanggil enggak mungkin enggak tahu lagi ke belakang atau kemana ya. Oke, itu sampai situ ya. Jadi saat inilah pentingnya Anda menentukan sinton dengan dasar. Jadi tidak hanya asal putuskan, letakkan diskoneksi dimanapun tanpa ada dasar. Itu tetap aja salah. Ya, jadi kalau nggak ada dasarnya, ya Anda harus cari di mana kira-kira yang lebih memungkinkan untuk dilakukan diskoneksi. Kemudian setelah dilakukan diskoneksi, menentukan sinton positif, sinton negatif, jangan sampai salah. Jadi kelihatannya memang mudah di awal, tentukan aja apa posisinya. Kalau simetris berarti nanti diletak simetrisnya. Jika ada percabangan, di dekat titik percabangan. Jika ada jika besar pusat molekulnya aja kita pecah. Nah, tapi kalau nggak ada dasarnya, jangan lakukan itu. Kemudian menentukan sintonnya itu juga penting. Nah, apa saja yang bisa kita pakai sebagai reagen sintetik ekivalen itu jika kita punya sinton. Misalkan sintonnya adalah R+. R+ ini alkil ya. Jadi kalau kita punya alkil plus ini setara dengan apa reagennya? Oh, yang cocok adalah RX, alkil halida. Ya, jadi tapi ini jangan disamaratakan akhirnya semua alkil. Misalkan tadi fenil, benzen tadi yang mengikat bromida. Dasarnya tadi teman Anda sebut bahwasanya karena dia dari golongan halogen, maka yang dekat dengan dia akan menjadi menjadi positif. Karena halogennya negatif. Nah, sekarang tetangganya kalau yang benzen juga kaya akan elektron. Tidak bisa semudah itu menentukannya. Jadi kalau ini hanya alkil biasa gitu ya.
Kemudian dia mau tanya positif, gampang aja. Reagennya pasti Rx. Dengan X umumnya adalah Br dan I. Karena dia adalah gugus pergi yang baik gitu ya. Kita butuh gugus pergi yang baik karena kita butuh R+. Paham ya sampai sini? Ini paling mudah. Paling mudah. Paham, Bu. Ini paling mudah. Kemudian kalau sekarang kita punya bentuk seperti ini. Jadi ada gugus hidroksil, karbon yang mengikat hidroksil itu dia bermuatan positif. Ini setara dengan apa? Dia akan setara dengan gugus karbonil. Anda ingat gugus karbonil, C karbonilnya itu C-nya positif. Jadi dia bertindak sebagai elektrofil. Sehingga dia akan setara. Bentuk sinton positif seperti ini akan setara dengan suatu karbonil. Karena di sini H, ya berarti bentuknya aldehid nanti reagennya. Nah, kalau di sini ada R, berarti reagennya adalah keton. Oke, lanjut. Nah, kalau kita punya karbonil, kemudian C-nya positif, reagen sintetiknya apa kira-kira? Setara dengan apa kira-kira? Ada yang punya usul? Dia didekatkan dengan apa? Supaya kita nanti punya reagen yang dia setara dengan sinton positif karbonil ini. Halogen. Setara dengan halogen. Bisa halogen. Jadi pokoknya dia gugus pergi yang baik, gitu kan? Jadi sama dengan ini tadi, kita gunakan X-nya memang halogen, tapi halogennya yang dia bisa berfungsi sebagai gugus pergi yang baik, gitu ya. Br dan I lebih mudah. Nah, ini juga sama. Kita dekatkan dengan suatu living group. Living groupnya apa? Bisa halogen. Paling mudah kita menggunakan asil halida di sini. Dia setara dengan asil halida. Atau suatu ester. Jadi kalau ini diganti dengan OR, dia akan jadi gugus pergi yang baik juga kan? Nah, itu berarti dia golongan ester. Selain menggunakan asil halida, berarti reagennya selain asil halida, kita juga bisa menggunakan ester. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke, paham. Alhamdulillah. Nah, jika bentuknya seperti ini sekarang. Nah, ini setara dengan apa? Nah, bentuk seperti ini Anda akan ingat dia akan setara dengan suatu epoksi, di mana nanti suatu nukleofil akan menyerang karbon positifnya di sini. Jadi, bentuk epoksi karbon yang dia tidak mengikat alkil, maka dia lebih bersifat sebagai elektrofil. Nanti bentuk sinton positif seperti ini akan setara dengan epoksi yang seperti ini. Nah, ini beberapa kunci ya. Jadi untuk mempermudah Anda, kalau Anda punya sinton seperti ini, nanti setaranya dengan ini. Jadi ini beberapa contohnya untuk mempermudah Anda. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira bentuk sintetik ekuivalennya nanti akan Anda pelajari juga bentuk seperti ini ya dalam kelompok diskoneksi 12 CX ya. Jadi ini ada juga, ini setara dengan senyawa karbonil alfa beta tak jenuh. Senyawa karbonil alfa beta tak jenuh, di sini karbonilnya kan C-nya positif, negatif positif. Dia lebih mudah diperoleh dari suatu senyawa karbonil alfa beta tak jenuh. Nanti kita juga pelajari ini. Kemudian jika bentuknya seperti ini, dia setara dengan apa? Dengan CO2
Jadi ini kan sama dengan CO2, hanya lepas membentuk, bisa diperoleh dari CO2. Nah, ini adalah beberapa kunci saja. Nanti jika Anda ingin lebih mudah dalam mengerjakan soal sintesis senyawa organik, bisa pakai ini kunci-kunci Sinton seperti ini. Tapi saya kira dengan latihan nanti Anda akan lebih mudah menentukan bagaimana bentuk reagennya. Bentuk reagen yang positif ini, untuk Sinton positif ini biasanya lebih mudah diketahui sintetik ekuivalennya daripada yang negatif. Nanti saya berikan contoh untuk yang Sinton negatif. Kayaknya slide PowerPoint-nya beda nanti. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum Bu. ada. Oke, kalau belum ada, coba saya lanjutkan ke ini ya. Ke bab berikutnya yang memang harusnya kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang pembentukan ikatan karbon-karbon. Mengenai istilah retrosintesis ini sudah sama dengan yang kemarin kita bahas. Saya lanjutkan. Contoh pendekatan Sintonnya melalui teknik diskoneksi juga sudah. Nah, sekarang ke pembentukan ikatan karbon-karbonnya. Apa yang dimaksud dengan pembentukan ikatan karbon-karbon di sini? Pembentukan ikatan karbon merupakan interaksi antara karbon nukleofilik dengan karbon elektrofilik. Jadi karena pembentukan ikatan karbon-karbon, berarti antara karbon dan karbon. Karena reaksi dalam kimia organik itu antara elektrofil dan nukleofil, berarti salah satu karbon bertindak sebagai elektrofil, salah satunya bertindak sebagai nukleofil. Kalau kita sebut karbon positif ini sebagai elektrofilnya, dia juga punya sebutan lain. Jadi ini istilah lainnya yang umum digunakan juga. Sinton positif itu sama dengan Sinton akseptor. Sedangkan bentuk nukleofilnya Sinton negatif ini, dia disebut juga Sinton donor. Jadi kalau ada sebutan Sinton akseptor dan Sinton donor, itu sama aja Sinton positif dan Sinton negatif. Elektrofil dan nukleofil. Nah, kita hanya membahas ini. Intinya hanya ikatan antara C dan C. Jadi pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Yang semula karbonnya cuman, misalkan ini karbon ya, nggak dituliskan. Berarti karbonnya ada 4. Sekarang karbonnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karbon. Kita hanya mempelajari ini sekarang di bab ini. Jadi pembentukan ikatan karbon dan karbon. Cuman masalahnya salah satu karbon harus bermuatan positif, salah satu karbon lainnya bermuatan negatif. Nah, yang umum Anda pelajari dan Anda ketahui kan bentuk ini, karbokation. Pembentukan karbon positif ini hanya dengan mudah Anda peroleh dari tadi itu adalah disandingkan dengan halogen. Halogen itu sudah elektronegatif, dia akan mengimbas karbon di sini menjadi positif. Nah lah, kalau karbonnya negatif, bagaimana? Nah, makanya itu ada bab ini untuk membahas tentang pembentukan ikatan antara karbon dan karbon yang memang salah satunya sebagai karbon positif, satunya karbon negatif. Nah, yang ini tadi sudah kita pelajari ya. Jadi alkil positif setara dengan alkil yang berikatan dengan halogen. Ini juga sama, hidroksil, karbon yang mengikat hidroksil setara dengan karbonil. Nah, ini lainnya juga sama. Nah, di sini ada satu lagi yang tadi tidak muncul di situ adalah aril. Aril ini sama dengan fenil, yaitu benzen yang kehilangan 1H. Itu yang bermuatan positif. Dia bisa diperoleh dari apa? Dia bukan diperoleh dari aril yang berikatan dengan halogen. Karena Anda tahu seperti tadi contohnya bromobenzen itu bukan dari benzen yang muatan positif dan Br negatif. Malah kebalikannya, benzennya yang negatif tapi
halogennya yang positif. Nah, di sini sudah ada kuncinya. Bentuk benzen positif, aril positif, bisa diperoleh dari bentuk garam benzen diazonium. Coba nanti dicek lagi reaksi pembentukan garam benzen diazonium dalam bab benzen, senyawa aromatik. Ya, ini sudah Anda bahas, bahkan saya keluarkan di kuis. Karena apa saya fokuskan di sini? Ini ada juga praktikumnya nanti di akhir praktikum sintesis senyawa organik, praktikum ke-10, pembentukan garam benzen diazonium. Jadi karena adanya ikatan diazo yang melekat pada benzen, maka menyebabkan benzen tersebut bermuatan positif. Anda bisa cek mekanismenya. Jadi ini diperoleh dari benzen yang direaksikan, benzen yang diubah menjadi nitrobenzen, kemudian direduksi menjadi anilin. Setelah itu direaksikan anilinnya dengan HNO2 dan HCl pada suhu 0-5 derajat Celcius, nanti akan membentuk garam benzen diazonium klorida. Nah, ini baru Anda bisa lakukan reaksi substitusi, tergantung Anda ingin masukkan OH- gitu ya, bisa nanti untuk membentuk fenol. Ini nanti Anda cek buat PR Anda, untuk belajar Anda, karena ini juga bakal sering ya, pembentukan sinton positif dari benzen. Jadi Anda pelajari pembentukan garam benzen diazonium dalam bab senyawa aromatik. Bentar. Nah, untuk yang negatif, kalau yang tadi sudah kita bahas, nah bentuk yang negatif dia bisa diperoleh dari apa aja. Ini juga beragam. Ada tabelnya, Anda bisa pakai acuan ini. Jadi benzen negatif bisa diperoleh dari apa? Karena benzennya di sini adalah maksudnya fenil ya, yaitu aril kekurangan 1H. Berarti dia akan setara dengan aril yang mengikat H, yaitu benzennya. Atau benzen aril maksud saya ya, aril yang mengikat logam. M itu metal ya, logamnya apa aja. Begitu juga dengan alkil. C negatif bisa diperoleh dari C yang didekatkan dengan suatu logam. Logam ini kan elektropositif. Keberadaan logam yang elektropositif ini akan mengimbas karbon tetangganya menjadi lebih negatif, bermuatan negatif. Kan metal sangat elektropositif, sehingga dia menyebabkan karbon ini menjadi negatif. Ini adalah salah satu cara membentuk karbon negatif. Ini masih banyak caranya, Anda bisa pelajari nanti. Bisa Anda lihat di sini, bisa Anda pakai acuan juga. Duh, anak saya rame sekali di sini. Dibilangin suruh diem, enggak mau, nyanyi terus. Semoga enggak begitu kedengaran. Baik, ini coba saya lanjutkan ke ini. Ini ada yang chat siapa? Oh ya, jadi izin ke belakang sebentar. Oke, saya lanjutkan. Ini sama dengan tadi. Nah, ini adalah yang penting ya. Bentar ya Mbak, Mas. Nggih, Bu. Iya, Bu. Baik, kita lanjutkan.
tadi ya, jadi dalam pembentukan ikatan karbon-karbon ini, kita membentukkan karbon yang muatannya positif dan karbon negatif. Ada sinton akseptor, ada sinton donor. Ada yang bertindak sebagai elektrofil, ada yang bertindak sebagai nukleofil. Nah, di sini kita dapat menggunakan sumber alkil yang sama, sumber karbon yang sama, tapi nanti dia diubah. Yang semula dia polaritasnya dari positif ini diubah menjadi negatif supaya bisa terjadi reaksi elektrofil dan nukleofilnya. Nah, proses pengubahan dari karbon positif menjadi karbon negatif ini disebut dengan umpolung atau pembalikan polaritas. Jadi pembalikan polaritas merupakan proses perubahan sifat atom karbon dari suatu sinton donor. Jadi dari suatu sinton donor, ini dibalik ya, dari sinton donor menjadi sinton akseptor, ataupun dari sinton akseptor ke sinton donor. Jadi pertama dia apa polaritasnya? Oh, karbon positif. Saya ingin ubah dia menjadi karbon negatif. Nah, proses pengubahan karbon positif menjadi karbon negatif ini disebut dengan umpolung atau pembalikan polaritas. Jadi polaritasnya dibalik gitu aja. Nah, apakah bisa, Bu, dari sumber alkil yang sama? Bisa. Ini contohnya ya. Jadi suatu alkil CH3+, jadi ini plusnya ada di karbon ya maksudnya. Kemudian CH3- ini di karbon juga. Jadi C positif, C negatif, mereka akan bereaksi membentuk ikatan di sini. Jadi CH3, CH3. Idealnya seperti ini. Jadi dalam bayangan kita ini seperti ini. Nah, bagaimana saya cara mendapatkan CH3- seperti ini? Kalau CH3+ saya mudah. Gimana cara mengubah CH3+ ini menjadi CH3-. Dari suatu reagen yang umum Anda peroleh yaitu alkil halida, misalkan CH3I metil iodida, Anda akan memiliki karbon yang muatannya positif. Anda akan punya sumber sinton akseptor. Karbon di sini bertindak sebagai sinton positif. Nah, saat dia direaksikan dengan suatu logam, logamnya di sini adalah litium. Litium itu kan elektropositif ya. Nah, maka akan terjadi reaksi karena logam ini elektropositif. Jika dia berdekatan dengan karbon, maka karbonnya akan terimbas menjadi negatif. Logam ini dia elektropositif. Karena dia berdekatan dengan karbon, maka karbonnya akan terimbas menjadi negatif. Nah, bentuk pembalikan polaritas dari C positif menjadi C negatif ini disebut dengan umpolung, pembalikan polaritas. Jadi, akhirnya kita bisa memiliki sumber sinton donor sekarang. Jadi itu. Nah, setelah kita punya sinton donor, jika kita ingin melakukan reaksi antara CH3Li ini dengan CH3I, karena di sini kita sudah punya sumber C di sini adalah C positif, yang ini C negatif, maka akhirnya bisa terjadi reaksi antara C dan C, membentuk pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Jadi jumlah karbon dalam molekul tersebut akhirnya bertambah, yang semula cuma 1 menjadi 2. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Paham ya? Jadi ini salah satu cara untuk pembalikan polaritas. Jadi cara menggunakan logam itu adalah cara yang paling mudah. Nah, cara-cara lainnya bagaimana cara untuk melakukan pembalikan polaritas atau pengalihan pusat kereaktifan gitu ya. Contohnya adalah dengan pertukaran atom hetero. Pertukaran atom hetero. Misalkan kita punya alkil halida di mana karbonnya itu adalah karbon positif. Sinton akseptor nih.
Saya butuh tapi karbonnya negatif. Gimana caranya? Salah satunya dengan menggunakan trifenyl fosfor. Trifenyl fosfor melalui reaksi Wittig akhirnya sama dengan penggunaan logam maksudnya logam Li tadi. Fosfor di sini juga sifatnya elektropositif. Maka saat dia berdekatan dengan karbon, maka karbon akan terimbas menjadi karbon negatif. Nah, ini bisa Anda cek di reaksi-reaksi gugus fungsi itu. Jadi ini salah satu cara mengubah karbon positif menjadi karbon negatif. Kemudian ada lagi cara mengubah karbon positif menjadi karbon negatif menggunakan logam lainnya. Kalau tadi logam Li gitu ya. Menggunakan logam Mg, magnesium, sama magnesium, logam elektropositif. Jika ada karbon positif, maka dia akan menyebabkan karbonnya terimbas negatif. Tapi karena Mg punya 2 elektron valensi, maka dia akan membentuk alkil negatif ya, magnesium halida. Beda dengan litium. Litium ini tadi dia dari golongan 1A, jadi hanya punya 1 elektron valensi, maka yang berikatan dengan alkil, dia hanya berikatan dengan alkil saja, sedangkan logam lainnya akan berikatan dengan halidain tadi. Kalau Mg bisa mengikat 2 sekaligus karena punya 2 valensi. Nah, ini penggunaan magnesium untuk membentuk karbon negatif ini, magnesium halida, ini umum terjadi pada pembentukan reagen reagen, kok lupa ya saya. Magnesium halida ini apa ya? Reagen Grignard, reagen Grignard. Jadi umum dalam pembentukan reagen Grignard. Ini namanya reagen Grignard ya. Nama dari reagennya kalau ini HH berarti ini metil magnesium halida. Jadi ini adalah reagen Grignard. Reagen Grignard merupakan sumber dari karbon negatif. Ya. Kemudian kalau Anda menggunakan logam-logam ini secara umum ya, metal umum, tadi kalau litium di sini bentuknya akan seperti ini, sama jadi dengan yang tadi, atau logam lainnya sama aja. Kemudian kalau kita punya karbonil, kita bisa juga mengubah C, karbonil tadi yang sifatnya positif di sini, sinton akseptor, dia bisa menjadi C negatif dengan cara mereaksikan dengan ditian 1,2 etanadiol ini ya. Kemudian dia akan membentuk karbon negatif di sini. Oke, itu ini dengan cara melakukan pertukaran atom hetero. Jadi atom heteronya ditukar, halida ini ditukar dengan fosfor tadi, makanya dia terimbas menjadi negatif. Halida ditukar dengan magnesium, dengan logam. Begitu juga dengan oksigen ditukar dengan sulfur di sini. Jadi ini dengan cara pertukaran atom hetero. Nah ini yang di sini kelompok yang dia dilakukan umpalung ini dilakukan dengan cara memasukkan atom hetero. Oh ya, atom hetero Anda paham kan? Apa atom hetero itu? Dari tadi saya bilang atom hetero, apakah Anda paham yang dimaksud dengan atom hetero? Belum paham, Bu. Oh, belum paham. Yang lain? Gak ada yang paham? Atom hetero. Heteroatom. Apa heteroatom itu? Sudah belajar KO1, KO2? Yang berbeda. Gimana Mbak Dea? Atom yang berbeda, Bu. Atom yang berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya yang ini kan pertukaran atomnya itu dengan atom yang berbeda. Jadi tidak boleh sama dengan yang ditukarkan. Tidak boleh sama dengan pertukar. Yang dimaksud atom hetero yang mana terus?
atom yang selain atom karbon, Bu? Atom selain atom karbon. Kalau hidrogen gimana? Termasuk atom hetero bukan? Termasuk. Bukan. Jadi dalam Bukan. kimia organik, kita kan pakai senyawa organik, yang umum adalah karbon, hidrogen, dan atom hidrogen dan atom karbon, ya kan? Selain atom karbon dan atom hidrogen, kita sebut atom heteroatom. Jadi atom hetero adalah atom selain karbon dan hidrogen. Dalam kasus ini makanya selain atom karbon dan hidrogen di sini yang diikat adalah Br, nanti akan digantikan oleh fosfor. Ini juga sama halida, dan selain karbon dan hidrogen digantikan logam. Ini juga sama, heteroatomnya O diganti oleh S. Paham ya? Jadi kalau di sini disebutkan memasukkan atom hetero, di sini Anda lihat, di sini malah nggak ada atom heteronya. Ya, ini suatu alkena, kemudian dikasih asam perokso, reaksinya reaksi oksidasi. Kalau Anda sudah bikin, tadi seperti Dita itu sudah bikin sampai gugus fungsi hidroksil, gugus fungsi alkohol, pasti sudah lewat ini kalau gitu. Bikin bagan alkena. Alkena dioksidasi menggunakan asam perokso, dia akan menghasilkan suatu epoksi, ya kan? Semula di sini tidak ada atom heteronya, kemudian ada atom hetero. Karbon di sini bisa positif jika di sini mengikat karbon-karbon, di sini tidak. Seperti tadi pembentukan epoksi. Nah, kemudian di sini ada suatu karbonil. Tetangga atom karbonil, karbon alfanya muatannya negatif. Bisa nggak diubah menjadi positif? Kalau pakai polaritas umum tadi, karbonil ini kan positif, tetangganya kan negatif. Nah, sekarang saya ingin ubah. Saya ingin punya karbon alfa yang positif. Gimana caranya? Jadi karbon alfanya positif, bisa nggak? Oh, bisa. Dengan cara H alfanya ini diubah menjadi dimasukkan suatu atom lain, yaitu atom hetero berupa halida, sehingga dia akan bermuatan positif. Nah, ini pakai reaksi apa? Silahkan Anda pelajari. Dalam ini kelompok karbonil ya, bisa dari senyawaan karbonil alfa beta tak jenuh gitu bisa Anda pelajari di sini. Kemudian ini ada alkena, yang alkena itu mengikat suatu elektron withdrawing group, berarti gugus penarik elektron, misalkan ini karbonil semuanya ya. Jadi aldehid, ini keton. Ya, ini karbonil, pokoknya senyawaan karbonil gitu ya. Nah, ini bisa nggak diubah karbon positifnya di sini diubah menjadi karbon negatif? Oh, bisa. Dengan cara apa? Mereaksikan dengan tiol misalkan. Kemudian dilanjutkan dengan oksidasi. Di sini Anda akan mendapatkan gugus sulfo di situ. Jadi ini beberapa cara untuk mengubah polaritas dari karbon positif menjadi karbon negatif, ataupun sebaliknya dari karbon negatif menjadi karbon positif. Yang ketiga, cara umpolung bisa dengan adisi fragmen karbon. Jika Anda punya karbonil di sini C-nya positif, bisa nggak saya ubah menjadi C negatif? Bisa dengan cara dia dilakukan adisi di sini ya, adisi nukleofilik, nukleofilnya masuk, kemudian posisinya menjadi ini, seperti ini. Nah, ini akan mengimbas karbon di sini sebagai karbon negatif. Bentuk karbonil seperti ini juga bisa diubah menjadi karbon positif menjadi karbon negatif dengan cara
direaksikan dengan asetilida. Asetilida di sini C negatif. Jadi ini adisi nukleofilik. Nukleofil masuk ke sini menyerang karbon-karbonil. Ini putus ikatannya. Berarti adisi. Adisinya diakibatkan oleh suatu nukleofil. Itu reaksi karbonil ya. Masuk, kemudian dia akan dilanjutkan dengan oksidasi. Anda akan dapatkan bentuk negatif dari karbon. Ini sebagai sumber karbon negatif. Kemudian reaksi lainnya lagi di sini C positif bisa juga Anda peroleh melalui perpanjangan karbon dengan cara menjadikannya bentuk karbon alfa betanya menjadi suatu alkena, tak jenuh di sini. Jadi ini kereaktifannya yang dua ini melalui perpindahan ini ya, perpindahannya menuju karbon lainnya. Yang di sini karbonnya positif, diubah menjadi karbon negatif dengan cara di ujungnya, karena reaksi biasanya mudah terjadi di ujung ya, kalau menuju ke sini kan akan kesulitan karena halangan sterik. Maka di ujung ini diubah menjadi karbon negatif, jadi dia bisa bertindak sebagai sinton donor. Yang semula dia berlaku sebagai sinton akseptor bisa berlaku sebagai sinton donor. Ini juga sama, sinton donor, sinton akseptor yang ini, sinton akseptornya diubah dari titik yang di tengah, dia bisa ada di pinggir. Itu tadi beberapa cara untuk melakukan pengalihan kereaktifan melalui pembalikan polaritas. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi panduan ini, panduan sinton akseptor, sinton donor, itu dapat Anda pakai untuk mengerjakan soal-soal sintesis senyawa organik. Jadi saya butuh C positif, alkil positif, itu peroleh reagen apa. Ini bisa jadi acuan seperti ini. Jadi ini toolkitnya, makanya disebut toolkitnya dalam retrosintesis. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Itu, Bu, yang di sinton donor, untuk yang logam, apakah hanya logam Li, MgBr, sama CR aja, Bu? Yang ini? Mana? Sinton donor? Oke, Bu. Sinton donor? Yang M-nya itu, Bu. Nggih, itu, Bu. Ini? Nggih. Ini. Untuk M ini logam ya. Jadi logam yang umum, memang umum ini digunakan adalah litium, magnesium, dan tembaga. Selama ini umumnya ini. Dan kalau Anda menggunakan magnesium, maka itu disebut dengan reagen Grignard. Jadi reagen Grignard fokusnya ke penggunaan logam magnesium. Memang ini logam-logam yang digunakan, litium, magnesium, dan tembaga. Ya. Tadi sama Mbak Marhamatus ya. Marhamat. Gimana? Mau tanya, Bu. Ya, Mak Rifudin. Untuk yang ini, Bu, pembalikan muatan positif negatifnya itu dilakukan setelah apa nggih, Bu? Apa sewaktu pembentukan sinton atau yang apa tuh, Bu? Yang ya apakah pembentukan sinton itu, Bu? Sinton itu sebenarnya kan fragmen ideal dalam bayangan kita ya. Jadi angan-angan kita bahwa reagen yang kita gunakan itu nanti bisa menjadi reagen yang sinton positif atau sinton negatif. Nah, kapan saat kita melakukan pembalikan polaritas? Ya misalkan seperti ini aja. Kita punyanya reagen metil iodida. Kita hanya punya alkil halida ini.
Tapi kita ingin memperpanjang rantai karbon. Ini kan cuma satu karbonnya, tapi kita ingin bikin, ini saya punyanya metil iodida, bisa nggak saya bikin suatu etana? Gitu. Saya punya metil iodida, tapi saya ingin bikin etana. Jadi ada 2 karbon. Pertama saya tapi punya 1 karbon. Bisa nggak? Oh bisa, dengan cara metil iodida direaksikan dengan logam, nanti Anda akan dapatkan metil litium. Nah, metil litium ini nanti bisa direaksikan lebih lanjut dengan metil iodidanya. Karena di sini metil litium itu kan sudah jadi karbon negatif. Metil iodida karbon positif, akhirnya bisa bereaksi. Jadi ini pada saat sintesis. Ini kita membicarakan sintesis. Jadi bukan membicarakan retrosintesisnya. Jadi ini dilakukan saat Anda nanti misalkan ya. Jadi ini pemikirannya adalah dari hasil retrosintesis. Misalkan dari pemecahan molekul target yang besar tadi, kita dapatkan C positif dan C negatif. Jadi kita memperoleh pemecahan molekul target itu C positif dan C negatif. Kemudian kita ingin menentukan C positifnya ini dari reagen apa ya? Oh gampang, tinggal dekatkan aja dengan halida. Oke, kita dapatkan alkil halida. Nah, C negatif ini bisa berasal dari apa? Nah, ini salah satunya kita memahami bahwasanya C negatif bisa diperoleh dari suatu alkil logam gitu misalkan. Alkil logam bisa disintesis dari apa? Oh, alkil halida dengan logamnya. Jadi ini reaksi sintesisnya. Jadi bukan malah membentuk sintonnya. Jadi sinton nanti yang Anda peroleh dari pemecahan retrosintesis, itu reagen sintetiknya apa sih? Oh, bisa berasal dari ini. Faktanya, dengan melakukan pembalikan polaritas seperti ini, Anda akhirnya bisa melakukan pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Jadi kan kalau di reaksi retrosintesis, ini didiskoneksi. Disconnect, Anda akan menghasilkan CH3+, CH3-. Nah, menentukan reagen CH3+ dan CH3- ini, CH3+ setara dengan apa? Oh, yang berkaitan dengan alkil halida. CH3- dia juga sama aja sebenarnya, bisa didapatkan dari alkil halida ini yang direaksikan dengan logam, membentuk alkil logam. Jadi reagennya bisa Anda tuliskan ini, tapi nanti saat Anda mendiskoneksi lagi, Anda bisa peroleh alkil logam ini berasal dari alkil halidanya dan juga logam. Jadi jika ini disintesis, ternyata ini cukup reagennya itu cukup material awal alkil halida, metil iodida, dan suatu logam. Itu aja sebenarnya. Jadi bahan awalnya itu cuman metil iodida dan suatu logam aja. Karena ini dan ini menghasilkan ini, kemudian ini akan bereaksi lagi dengan yang ini, membentuk molekul target kita. Di situ memang apa ya, agak ini ya, pemikirannya memang berputar aja di situ. Maknanya adalah untuk menentukan nanti kalau dia didiskoneksi, Anda akan dapatkan sinton positif, sinton negatif. Ternyata dia bisa diperoleh dari material yang sama melalui pembentukan ikatan karbon-karbon baru melalui teknik pembalikan polaritas. Sampai sini apakah masih bingung, Mak Rifudin? Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga nanti dengan ini ya, baca lagi PowerPoint-nya Anda bisa lebih mengerti gitu ya. Ini tadi waktu kuliah Anda sudah pegang materinya, sudah baca materinya apa belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah enak Anda tinggal ini ya, tinggal coret-coret gitu ya. Apa aja tadi yang mungkin tidak ada di dalam teks ini PowerPoint-nya tinggal nambahkan, bisa dipelajari lagi. Kalau belum,
Jadi kayak masih di awang-awang. Nanti takutnya saat Anda belajar, lihat printout-nya masih bingung. Jadi lain kali mungkin bisa dengan mencatat juga. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya akan akhiri. Minggu depan Anda sudah masuk ke ini, diskoneksi 1 gugus CX. Ya, materinya juga sudah di-upload. Sudah semua sepertinya. Jadi silahkan Anda pelajari. Jadi nanti saat perkuliahan, Anda tinggal coret-coret di print-out-nya atau memberikan, kalau nggak di print juga nggak apa-apa, Anda kasih notes gitu. Ada ini diskoneksi 1 gugus CX sudah di-upload. Baik, itu saja dari saya untuk kuliah kali ini. Saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.